Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Ciri yang pertama, virus itu bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Yang kedua, di sini ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, tapi bisa dilihat dengan mikroskop moneler. Kemudian virus juga disebut sebagai alat perantara atau bisa dikatakan makhluk hidup, atau bisa juga dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Nah, kalau virus dikatakan sebagai makhluk hidup, soalnya virus dapat berkembang biak, sedangkan virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan. Kemudian virus juga memiliki satu asam nukleik saja, yaitu DNA dan RNA. Dan yang terakhir, virus hanya dapat hidup di tubuh makhluk hidup. Jika tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, maka virus akan dikristalkan atau virus bakalan mati. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk dari virus. Nah, secara umum virus itu memiliki bentuk ada 4. Yang pertama, bentuk spiral. Bentuk spiral ini biasanya ada di virus yang berkembang biak pada tumbuhan. Kemudian bentuknya polihedral seperti ini, namanya adalah adenovirus. Kemudian bentuknya kompleks seperti bulatan ini, biasanya itu ada di virus influenza. Dan yang terakhir bentuknya seperti huruf T. Ini namanya bakteriofag. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada yang namanya virus bakteriofag. Nah, bakteriofag ini virus yang menyerang pada bakteri. Untuk susunannya, yang pertama ada kapsid atau kepalanya, kemudian ada DNA, kemudian ada leher. Nah, leher ini fungsinya untuk tempat perlekatan antara kapsid dan selubung ekor. Nah, selubung ekor ini adalah tempat jalannya DNA untuk dapat masuk ke dalam tubuh bakteri. Kemudian ada serabut ekor. Serabut ekor fungsinya untuk berjalan. Kemudian ada papan dasar, dan yang terakhir ada jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk tempat melekatnya bakteriofag ke tubuh bakteri. Selanjutnya adalah replikasi virus. Nah, secara umum replikasi virus itu ada 2 tahapan, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Perbedaan pada mendasarnya, kalau siklus litik itu nanti bakterinya akan pecah, sedangkan kalau lisogenik itu tidak pecah. Tahapannya yang pertama ada absorpsi atau bakteriofag yang menempel pada tubuh bakteri. Yang kedua fase penetras, di mana bakteriofag ini menginjeksikan atau mengeluarkan DNA ke dalam tubuh bakteriofag. Kemudian yang ketiga ada fase sintesis, di mana di sini ada DNA dan virus dan ada DNA dari bakteri. Kemudian di tahap keempat ada tahap replikasi, di mana di tahap replikasi ini mulai tergabungnya antara DNA virus dengan DNA bakteri. Yang kelima di sini ada fase perakitan, di mana fase perakitan ini mulai ada dari kepalanya bakteriofag. Kemudian kakinya bakteriofag itu mulai dirakit. Dan yang terakhir ada fase lisis. Fase lisis ini di mana bakteriofag sudah memenuhi tubuh dari bakteri, sehingga tubuh bakteri ini akan pecah dan akhirnya bakteriofag keluar dari tubuh bakteri. Kemudian kalau untuk siklus lisogenik sama untuk tahapannya, yang pertama ada fase absorpsi. Kemudian ada fase penetrasi. Nah, fase penetrasi ini DNA dari bakteriofage dan juga DNA-nya dari bakteri akan bergabung seperti ini. Setelah DNA-nya bergabung, kemudian lanjut ke fase yang C, yaitu fase penggabungan. Setelah itu ke fase pembelahan. Tubuh dari bakteri akan membelah. Setelah membelah, tubuh bakteri akan terpisah. Lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase sintesis. Kemudian lanjut fase perakitan, dan yang terakhir fase lisis. Selanjutnya adalah peranan virus.
Di sini saya akan menjelaskan peranan virus yang merugikan. Yang pertama ini ada tobacco mosaic virus, di mana virus ini menyerang pada tumbuhan tembakau. Cirinya adalah pada daunnya terdapat bercak-bercak warna kuning. Kemudian ada virus Tatelo. Nah, virus Tatelo ini menyerang pada ayam. Cirinya ayam tersebut tiba-tiba mati. Nah, matinya itu cukup unik, kepalanya akan terbalik seperti gambar ini. Kemudian ada virus rabies yang menyerang pada anjing. Ciri yang paling umum itu biasanya anjing mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Kemudian ada virus influenza. Kemudian ada cacar air. Dan kemudian ada campak. Dan yang terakhir ada virus polio. Baiklah, sekian video dari saya tentang virus, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.